Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Hidayah yang Allah berikan kepada kita, hidayatut taufiq, kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan sunnah, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari ilmu agama. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah amanahkan kepada kita, yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Kita bisa duduk di majelis ilmu ini merupakan nikmat yang besar dari Allah. Kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah, bertambah ilmu kita, bertambah ketaatan kita, bertambah kedekatan kita dengan Allah. Itu nikmat yang besar. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita cintai, yang senantiasa kita jadikan figur dalam kehidupan kita, suri tauladan dalam kehidupan kita, menjadi patokan dan barometer dalam amalan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap dapat berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua kita tentu ingin bahagia, bukan? Kalau ada pertanyaan, ada ndak orang yang mau rugi? Ada ndak orang yang mau sengsara? Ada ndak orang yang tidak ingin bahagia? Bapak Ibu, kalau pertanyaan seperti ini serentak ndak jawabannya? Kompak ndak? Bagaimana kira-kira? Ada yang tidak ingin bahagia? Tidak, ya. Tentu kita ingin bahagia. Hidup kita ingin tenang. Kita ingin damai, ya. Ada sakinah dalam hati kita, ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kebahagiaan ini berbeda, ya, antara satu orang dengan lainnya dalam memahami. Orientasi orang pun berbeda, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu dengan banyaknya harta, sehingga ia bersungguh-sungguh untuk mencari dan mengumpulkan harta. Ia mati-matian sepanjang hari untuk kerja,
Bahkan tidak cukup dengan siangnya, malam pun untuk kerja. Apa tujuannya? Ingin bahagia. Ia merasa hartanya itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Mungkin iya, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kebahagiaan kita, jika itu diukur tolak ukurnya dengan harta, maka kebahagiaan kita tidak lama. Sebab harta akan habis. Bahkan jika Allah menginginkan harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun dengan susah payah itu bisa lenyap dalam beberapa hari. Kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, musibah kemarin di Aceh. Harta mereka lenyap dalam sekejap. Tidak sampai hitungan hari. Cuma hitungan menit dan jam. Habis, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada jabatan. Sehingga kehidupannya sibuk untuk ngurus jabatan. Tujuannya supaya meningkat jabatannya, naik terus. Tapi apakah ada jabatan yang sepanjang hayat? Nggak ada, Bapak Ibu ya. Tidak ada. Kalau jabatan itu di pemerintahan jadi pejabat, berapa lama Bapak Ibu? 5 tahun ya. Presiden berapa tahun? 5 tahun. Gubernur 5. Bupati, camat, sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebentar saja Allah titipkan kebahagiaan itu pun tidak mutlak ya bahagia. Bajakan mana pemerintah itu? Bahagianya pas susahnya. Susah mikirin rakyat. Yang dialami oleh para pejabat kita hari ini, pejabat pemerintahan. Bagaimana mereka menangani bencana di Aceh, di Padang, di Sumatera Utara. Maka kebahagiaannya semu, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada orang yang mengira kebahagiaan itu ada pada popularitas. Sehingga setiap hari, hadirin yang dimuliakan Allah, kerjaannya untuk memupuk, membangun popularitasnya dengan cara apapun. Karena manusia sama, hadirin yang dimuliakan Allah. Ia perlu kepada ketenangan batin, ketenangan hati. Maka ia berusaha supaya hatinya bisa tenang, pikirannya bisa tenang. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, karena perbedaan persepsi inilah sehingga kebahagiaan itu tidak dapat diraih dengan sempurna. Adapun seorang mukmin, kebahagiaan tertingginya adalah ketika ia mendekatkan diri kepada Allah. Semakin ia dekat kepada Allah, maka semakin tenang hatinya, lapang dadanya, tidak sempit pikirannya, senang ia. Dan kebahagiaan kedekatan kita kepada Allah itu tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan jarak. Dimanapun seorang berada, ketika ia dekat dengan Allah, maka hatinya tenang. Siapapun dia, statusnya seperti apapun, hatinya tenang. Sebab kedekatan dengan Allah itu tidak dibedakan dengan status. Semakin tenar ia semakin dekat kepada Allah, enggak. Tapi yang Allah lihat, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang takwa. Semakin ia bertakwa, semakin dimuliakan oleh Allah. Makanya Islam itu, konsep kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada materialistis, bukan kepada dunia, tidak. Maka apa konsep Islam yang pertama ketika orang ingin bahagia?
Apa yang Islam tawarkan? Membangun kedekatan kepada Allah. Karena kebahagiaan ini hadirin yang dimuliakan Allah, secuil nikmat kecil Allah titipkan kepada hati seorang hamba. Siapa yang Allah pilih, Allah berikan. Tentu yang Allah pilih itu adalah orang yang paling dekat. Jika Bapak Ibu ingin memberikan sesuatu, kepada siapa diberikan? Kepada orang yang tidak dikenal? Ingin memberikan hadiah sesuatu, kepada siapa diberikan Bapak Ibu? Pasti orang yang dekat. Orang yang kita tahu, orang yang kita kenal, kita berikan hadiah. Allah memberikan hadiah titipan kebahagiaan itu kepada yang paling dekat. Apa konsep yang Allah tawarkan? Islam tawarkan. Pertama, kedekatan dengan Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Ar-Ra'd, ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati ini akan mendapatkan ketenangan? Ini konsep yang pertama. Yang ditawarkan adalah membangun kedekatan dengan Allah. Berzikir kepada Allah. Lakukan ibadah untuk mendapatkan ketenangan. Sebagian orang salah kaprah, ketika ia ingin mendapatkan ketenangan, ia datang mencari hiburan yang lain. Bahkan na'udzubillah, hiburan yang diharamkan oleh Allah. Apakah ia mendapatkan ketenangan yang hakiki, yang sebenarnya? Tidak. Mungkin ketika ia melakukan itu, ia tenang sebentar. Tapi setelahnya masalah yang datang justru jauh lebih besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin tenang, kemudian ia bangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah hanya berikan ketenangannya, tidak. Tapi Allah berikan kepadanya kenikmatan ketika ia tenang itu dengan waktu yang lama. Orang mungkin mendapatkan ketenangan tapi sebentar. Tapi ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, ketenangannya lama, bertahan. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan genting pun orang masih bisa tenang. Allah titipkan sakinah. Kita tahu Bilal, hadirin yang dimuliakan Allah, Bilal bin Rabah, ketika beliau memilih untuk memeluk agama Islam, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb untuk disembah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang didapatkan oleh Bilal? Ia ditarik ke padang pasir, hadirin yang dimuliakan Allah, di tengah terik matahari, kemudian ditindih dengan batu yang besar. Apakah ia merasa sedih? Apakah hatinya sempit? Apa yang keluar dari mulutnya, lisannya yang mulia? Apa yang beliau ucapkan? Ahad, ahad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hasil pikiran, hasil yang dihasilkan oleh hati kita. Orang jika pikirannya buruk, pasti yang keluar dari mulutnya buruk. Orang kalau dalam pikirannya sempit, maka yang keluar di sini adalah keluhan. Cobalah kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Orang sering mengupat, orang sering mencaci maki, mencela. Sebenarnya
Apa isi pikiran orang itu hadirin yang dimuliakan Allah? Isi hati orang apa? Itu nampak dari yang keluar dari lisannya. Bilal ketika beliau radhiyallahu anhu disiksa, maka yang keluar adalah ahad, ahad, ahad. Karena hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Ia menjalani dengan tabah dan merasakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah di masa hidupnya ia berdampingan dengan pemimpin yang zalim. Semua para ulama di zaman itu dikumpulkan, dipaksa harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad berdiri tegar, kokoh, mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Apa yang beliau dapatkan? Beliau ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Apakah sampai di situ? Tidak. Beliau dicambuk, beliau diasingkan. Apakah kemudian hati Imam Ahmad menderita? Tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan muridnya mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tenang wajahnya daripada Imam Ahmad di hari-hari fitnah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, dicambuk dan sebagainya. Mukanya tenang, biasa saja. Dijalani dengan lapang dada, hatinya lapang, hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini orang kekurangan harta, pikirannya sempit, stres, ya, mencari hiburan ke sana ke sini. Sementara orang-orang terdahulu yang mereka betul-betul dekat kepada Allah, jauh lebih besar rintangan yang mereka hadapi, tapi mereka tegar. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kebahagiaan itu bukan pada materi dunia, tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hampir sama dengan Imam Ahmad. Di penjara juga, hadirin yang dimuliakan Allah. Kehidupan para ulama kita terdahulu berat di penjara. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah senang saja, biasa saja. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Karena dimanapun seorang berada, ketika ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada penghalang untuknya untuk bahagia. Apakah itu di penjara? Apakah itu di istana yang mewah? Enggak, tidak ada bedanya. Ia senantiasa bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep Islam yang Allah tawarkan yang kedua adalah menjadi mukmin muslim yang sejati, yang hanya mengesahkan Allah, menjauhkan diri dari syirik, maka Allah titipkan kepadanya kebahagiaan. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya cukup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Allah mengatakan siapa yang melakukan amal soleh dan dia mukmin. Tapi Allah tegaskan lagi di sini, dia zakarin au unsa,
Kalau kalimatnya sudah mukmin itu perlu dibedakan enggak laki perempuannya? Nggak perlu, sebenarnya cukup. Cuman di sini Allah tegaskan lagi, mukmin baik laki maupun perempuan sama melakukan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan anugerah yang besar kepada mereka, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kata para ulama hadirin yang dimuliakan Allah, hayatan thayyibah itu maknanya hati yang tentram, damai, sakinah, ketenangan, rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah ini apakah harus banyak jumlahnya? Enggak mesti. Justru terkadang harta yang banyak itu terlalu menyibukkan, bikin pusing. Kemudian kehidupan yang damai, tentram bersama keluarganya, damai mereka, mudah mendidik anak-anaknya. Ini kenikmatan yang besar. Betapa banyak orang tua hadirin yang dimuliakan Allah susah mendidik anak, susah mengajak keluarga untuk taat. Bisa jadi hayatan thayyibah itu adalah hati yang ridho yang Allah berikan. Terkadang hati ini susah diajak kompromi hadirin. Diberikan harta yang banyak, salah. Diberikan sedikit, lebih salah lagi. Maka ketika hati ini ridho, itu nikmat yang besar. Imam Ibnu Katsir mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir, hayatan thayyibah itu adalah kebahagiaan di dunia dan ketentraman hati. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, urusan bahagia itu urusan hati, ya. Bukan urusan yang lain dah. Makanya terkadang kita merasa luar biasa ketika kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang hidupnya seperti tidak ada beban. Apa yang ia hasilkan hari ini cukup, ia syukuri, ia tidurnya nyenyak. Di parkiran bisa tidur, di pinggir jalan bisa tidur, di kos-kosan bisa tidur. Sebagian orang mereka sudah tidur di tempat yang nyaman, nggak bisa tidur, ya. Istirahat di tempat yang nyaman, nggak bisa tidur, karena memikirkan hari yang akan datang. Besok saya harus apa ini? Besok penghasilan seperti apa? Sehingga tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman hadirin yang dimuliakan Allah. Kuncinya, man amila salihah. Apa syarat amalan itu menjadi saleh, Bapak Ibu? Pertama, al-ikhlas. Jika hati sudah ikhlas, artinya kita sudah benar-benar mentauhidkan Allah, baru kita bisa ikhlas. Sebagian orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, ketika ia melakukan amal saleh, melakukan satu ketaatan, hatinya belum bisa tenang. Karena bisa jadi amalan yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bercampur dengan syirik. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu Bapak Ibu? Ar-riya was-sum'ah. Orang yang riya melakukan ketaatan, apakah hatinya tenang? Tidak tenang. Sebab apa? Di dalam amalannya itu ia ingin riya, supaya amalannya itu dilihat oleh orang. Maka ketika ia beramal tidak dilihat oleh orang, apakah hatinya tenang? Enggak tenang Bapak Ibu. Belum puas. Ya. Makanya syaratnya
amalan salihah. Yang kedua harus ittiba. Kalau dua ini berdampingan, berjalan bersama, maka jadilah dia amalan salihah. Kalau sudah amalan salihah, dalam tauhidnya benar, maka Allah titipkan kebahagiaan dalam hatinya. Inilah kebahagiaan seorang mukmin. Kebahagiaan itu murni pemberian Allah, nggak bisa ditawar, nggak bisa disogok, nggak bisa dibeli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fil qalbi sya'thun la yalimuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Di dalam hati itu sudah menjadi fitrahnya hati itu ada kegalauan, ada kegelisahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan kegelisahan itu tidak akan hilang kecuali kita menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah dalam hati kita Bapak Ibu ada kegelisahan, ada kekhawatiran? Kita merasa khawatir dengan sesuatu yang belum pasti terjadi di masa yang akan datang. Jika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ia akan tenang. Dan itu fitrah hati sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau tidak berbolak-balik, kalau tidak dihiasi dengan keraguan, kekhawatiran, maka itu bukan hati. Hati itu senantiasa berbolak-balik, sebentar berubah. Maka harus dihiasi dengan iqbalu 'ala Allah, menghadap, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan batasi kebahagiaan kita itu hanya dengan dunia yang sempit. Seolah-olah dunia ini segala-galanya. Seolah-olah dunia ini ambang batas terakhir dari kehidupan. Dijadikan barometer kebahagiaannya dunia. Ketika dunia orang lain lebih mewah, lebih banyak daripada yang ia dapatkan, maka ia khawatir, uring-uringan, bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina 'anil nafsi, ghinan nafs. Kebahagiaan itu, kata Rasulullah, tidak diukur dengan seberapa banyak harta, kemewahan dunia, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang datang dari hati. Ini hadis Rasulullah, hadirin yang dimuliakan Allah. Abdurrahman bin Auf termasuk deretan jajaran para sahabat yang paling kaya. Bahkan beliau mengatakan, aku takut, katanya, seandainya aku berjalan di tanah yang berbatu, kalau kubalikkan Allah mendatangkan emas di bawahnya. Saking mudahnya Abdurrahman bin Auf melakukan usaha dan untuk kaya. Tapi beliau mengatakan, aku khawatir. Dia khawatir kemudahan kekayaan yang ia dapatkan dengan keberkahan doa Rasulullah, tapi beliau khawatir karena beliau tahu kebahagiaan itu bukan pada harta. Ya. Itu Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia. Oleh karenanya jangan jadikan dunia sebagai patokan barometer untuk bahagia. Jangan batasi diri kita, hadirin. Tapi jadikan hadis Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man ja'alal akhirata hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ia mendapatkan dunia, kemudian ia jadikan itu investasi untuk akhirat,
maka Allah kumpulkan segala urusannya, dimudahkan. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, dan dijadikan kekayaan, kebahagiaan di dalam hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi salaf kita terdahulu, mereka tidak ingin mengumpulkan harta untuk ditumpuk kemudian dilihat, dinikmati beberapa saat, tidak. Ada di antara mereka ketika mendapatkan harta hari ini ingin mereka habiskan dengan cara apapun, diambil, dinafkahi untuk keluarganya, sisanya dibagikan kepada orang lain. Ada yang seperti itu hadirin, hidupnya merasa lebih tentram dan tenang ketika ia tidak memiliki harta justru. Orang hari ini sibuk, dikumpulkan harta yang banyak kemudian dinikmati sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sumber kebahagiaan itu? Ya. Yang menjadi sumber kebahagiaan seorang mukmin, pertama, Islam ini hadirin yang dimuliakan Allah. Seandainya Islam ini bisa ditakar dengan uang, ditakar dengan dunia, maka orang harus lebih bahagia dengan Islamnya. Kalaulah bukan Islam hadirin yang dimuliakan Allah, kita di Indonesia, kita umpamakan, jika seandainya Indonesia bukan negara Islam, atau Islam belum masuk di hati kita, jadilah kita sebagaimana orang-orang terdahulu di bangsa Arab sana. Ia berjalan dengan bangga sementara tangannya berlumuran darah membunuh putrinya sendiri. Para wanita diperjualbelikan seperti hewan di pasar-pasar. Tapi Islam hadirin yang dimuliakan Allah, datang Islam, agama yang sempurna, meruntuhkan semua perilaku yang biadab zaman jahiliyah, diganti dengan akhlakul karimah. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang dulu rusak, hancur, kemudian kami mulia dengan agama Islam. Saya pernah hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dulu masih kuliah di Utsman bin Affan, saya pernah belajar di situ. Ada seorang teman dari Jogja. Beliau waktu itu beragama Advent ya, Advent. Jadi di keluarganya ini dua yang masuk Islam. Pertama abangnya, kemudian dia yang masuk Islam. Dia bilang, saya tidak pernah merasakan ketenangan kecuali setelah saya masuk Islam. Ketenangan yang hakiki, yang sebenarnya. Hati saya tentram. Bahkan dibilang kalau saya masuk Islam, mati hari ini pun saya siap. Karena hati saya sudah yakin kalau saya itu berada di atas kebenaran. Hanya satu yang saya sesali, dibilang. Yang sampai hari ini kalau saya ingat saya menangis, dia mengatakan seperti itu. Ibuku belum masuk Islam. Seandainya dunia bisa ditukar dengan Islamnya ibuku, maka biarlah saya menjadi miskin sepanjang umur. Kemudian saya bisa menarik tangan ibu saya untuk masuk Islam. Ini beliau katakan. Sekitar tahun 2009-2010. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Islam ini nikmat yang begitu besar. Terkadang orang karena sudah Islam dari kecil, ia tidak tahu betapa mulianya Islam. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika bukan karena Islam, kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang muhrim kita, mana yang bukan muhrim kita. Bercampur baur laki dan perempuan di satu tempat. Islam hadirin yang dimuliakan Allah yang mengajarkan kita aturan-aturan yang baik itu. Bagaimana kita menempatkan posisi wanita, orang tua kita. Islam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah,
ridha kepada takdir yang sudah Allah tetapkan. Jika hati kita sudah bisa menerima dengan lapang dada apa yang Allah sudah tetapkan, maka hati kita tenang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irda bima qassamallahu lak takun aghnan nas." Ridhalah dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu, maka engkau jadi manusia yang paling kaya. Jadi manusia yang paling tenang. Jadi manusia yang paling happy, bahagia. Yang penting ridho. Tapi ketika Allah memberikan bagian untuk kita seperti ini hari ini, dalam hati menggerutu, ya Allah kok kecil banget. Kenapa enggak 1 juta? Kenapa enggak 2 juta? Kenapa enggak 100 juta? Harus ridho, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang Allah sudah tetapkan itulah yang terbaik. Apa yang menimpa kita musibah pun itu yang terbaik. Kita tahu Urwah bin Zubair. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pernah dengar kisahnya Urwah bin Zubair. Ketika dia diuji dengan ujian yang begitu berat, bertubi-tubi. Urwah bin Zubair punya seorang sahabat. Kemudian ia datang ke Syam. Kalau kami tidak salah ke Syam. Ia datangi sahabatnya yang mulia. Datang ke sana, gubernurnya kota Syam. Ia datang ke sana, kemudian membawa putranya. Sesampai di sana, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian menimpa kepada putranya sampai putranya meninggal dunia. Kemudian ketika putranya dikuburkan oleh Urwah bin Zubair sendiri, Urwah bin Zubair diserang penyakit yang menjadikan ia harus diamputasi. Apa yang Urwah bin Zubair katakan? Apakah beliau menggerutu kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kenapa musibah datang bertubi-tubi seperti ini? Anakku baru saja meninggalkanku, kemudian hari ini harus diamputasi. Tidak, apa yang beliau katakan? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, hanya bagimu pujian. Kana liya atrafun arba'ah fa akhadta wahidan wa abqaita thalathah. Wa kana liya sab'atu abna fa akhadta wahidan wa abqaita sittah. Dulu ya Allah, engkau titipkan kepadaku 4 anggota badan yang menjadi penyangga. Allah berikan 2 tangan, Allah berikan 2 kaki. Hari ini engkau ambil 1 ya Allah. Berpuluh-puluh tahun nikmat itu Allah berikan kepadanya, hari ini di usia yang tua Allah ambil 1. Kata Zubair, enggak apa-apa ya Allah. Kata Urwah, karena yang engkau ambil 1. Sisa berapa? Sisa 3. Dan ini titipan. Ia puji Allah, alhamdulillah. Dan dahulu ya Allah, engkau titipkan kepadaku 7 anak. Berapa? Sedikit apa banyak 7? Banyak ya, alhamdulillah. Sudah banyak ya. Lebih dari 2 itu udah jamak Ustaz ya. Masya Allah ya, udah 3 itu udah jamak, itu udah banyak. Hari ini engkau ambil 1, sisa 6. Alhamdulillah, senang hatinya. Padahal ujian begitu berat, hadirin yang dimuliakan Allah, tapi hatinya tenang. Karena inilah pemberian Allah. Kalau hati kita ridha dengan yang Allah tetapkan, maka ada kebahagiaan di sini. Allahu Akbar. Jika Allah timpakan ujian yang seperti ini, bagaimana dengan iman kita, hadirin? Jika Allah berikan ujian yang seperti itu, apakah kita tangguh, tegar menghadapi? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah.
Rasulullah mengatakan, sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam. Ia diberi rizki secukupnya oleh Allah, menjadikannya qanaah. Ia terima dengan lapang dada. Ia merasa tenang dan dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan itu menutupi kemudaratan yang ditimbulkan dengan kekurangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam menjadikan hati kita tenang dan cukup, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man qana'a istiraha qalbuh. Barang siapa yang qanaah, merasa cukup, hatinya istirah, tenang. Ulama-ulama kita terdahulu konsepnya sama. Kebahagiaan itu ada di dalam hati. Kebahagiaan itu ketika seseorang mampu menenangkan hatinya dengan pemberian Allah, maka cukup. Ini tenang hatinya. Yang ketiga yang dimuliakan Allah, tawakkal 'ala Allah. Semua yang kita usahakan hari ini yang dipenuhi dengan kekhawatiran, kita berusaha dengan modal ratusan juta, kita khawatir ini untung apa rugi jadinya terakhir. Tawakkal 'ala Allah. Man tawakkal 'ala Allah kafah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Dalam keadaan genting sekalipun, bukan urusan harta, urusan nyawa. Jika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah berikan rasa bahagia dalam hati kita. Ketika kehidupan Rasulullah di puncak masa sulitnya, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disayembarakan. Barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad, saya hargai dengan emas. Kalau kepalanya 3 kilo, emasnya 3 kilo, seperti itulah lebih kurang. Ini puncak kegentingan yang Rasulullah alami, sampai akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Siapa yang menemani beliau, hadirin? Abu Bakar As-Siddiq lari masuk ke dalam gua, kemudian mereka dikejar oleh orang kafir Quraisy. Di atas mulut gua tadi, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka berdiri. Seandainya dilihat ke bawah ke mulut gua, maka akan kelihatan, nampak kalau Abu Bakar dan Rasulullah berada di dalam. Apa yang Rasulullah katakan kepada sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq? La tahzan, innallah ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut. Inilah tawakal yang sebenarnya. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Untuk apa kita khawatir? Kalau Rabb kita adalah Allah, untuk apa kita khawatir dengan modal kita, sementara Allah adalah Ghaniyun, Zat yang maha kaya. Sesuka Allah memberikan kepada kita keuntungan, sesuka Allah mengatur kapan kita sukses. Gak usah khawatir, hadirin yang dimuliakan Allah. Cukup tawakal 'ala Allah. Bahkan ketika harus mempertaruhkan nyawa pun, tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak goyang. Terkadang hadirin yang dimuliakan Allah, konsep tawakal ini hilang. Ya. Makanya kita harus belajar dari makhluk Allah. Seperti burung, ia tawakal kepada Allah. Di pagi hari keluar dari sangkarnya, kemudian di sore hari balik dalam keadaan kenyang. Cukup, hadirin yang dimuliakan Allah, hatinya tenang. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, sebab yang Allah jadikan ada sakinah di dalam hati kita. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Hidup ini mulai sejak lahir sampai mati ujian.
Ya. Yang bukan ujian itu hanya satu, hadirin yang dimuliakan Allah, di mana? Surga. Itu selesai kita dari ujian. Tapi hidup mulai dari lahir sampai dewasa sampai meninggal dunia semuanya ujian. Apakah itu ujian keimanan atau ujian-ujian yang lainnya, hidup kita dipenuhi dengan ujian. Kalau kita lahir tidak dengan ujian, itu habis lahir berarti meninggal dunia. Nggak ada ujian. Belum sempat merasakan hidup sudah dipanggil oleh Allah, itu nggak ada ujian. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup ini penuh dengan ujian. Maka konsep kita adalah ridho dengan takdir Allah. Kalau sudah ridho dengan takdir Allah, maka cukup, hadirin yang dimuliakan Allah. Hati kita tidak sempit, kita tenang, kita bahagia. Wa asaddul bala al-anbiya, sebesar-besar bala ujian yang Allah titipkan itu adalah kepada para nabi. Ya. Tapi mereka tawakal, mereka qanaah, mereka tahu bahwa itu ujian semuanya dari Allah. Jika kita urutkan kehidupan para nabi itu penuh dengan ujian. Dan masing-masing nabi tidak bisa belajar dari nabi yang lainnya. Kenapa? Karena ujiannya berbeda. Ibrahim berbeda ujiannya dengan Musa. Nuh berbeda ujiannya dengan Yakub. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi ujian ini. Allah mengatakan ketika kita bersabar-sabar, wabasyiris sabirin, innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Balasan untuk orang yang bisa bersabar itu adalah tidak ada hisab, tidak ada batas, hadirin yang dimuliakan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, gimana waktunya? Khalas? Lanjut? Enggak, anda takut udah kepanjangan nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mukmin, kita ini muslim, kita ini Islam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Jika Allah berikan kepadanya kenikmatan, ia bersyukur. Jika Allah berikan kepadanya ujian, ia bersabar. Menakjubkan, ketika Allah berikan kepadanya kenikmatan, ia bersyukur, maka Allah tambah kenikmatan itu. Allah berkahi dalam kenikmatannya. Tapi ketika Allah berikan ujian, ia bersabar. Dua-duanya mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan nikmat Allah, Allah berikan keberkahan, Allah berikan pahala. Bersabar dari fitnah, musibah yang Allah berikan pahala. Bahkan tidak ada yang buruk dari hidup ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang buruk itu cara kita memandang. Cara kita memandang musibah yang buruk. Orang ditimpa musibah, sempit pikirannya. Ia mengatakan Allah tidak adil. Kenapa banjirnya cuma di Aceh aja? Ya Allah, musibah ini telah mengambil mobilku, rumahku, hartaku. Tapi tidak pernah ditanyakan, apakah harta yang selama ini dimiliki itu mendekatkan dirinya kepada Allah? Mobil yang dipakai hari-hari itu, apakah itu memudahkan langkahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah?
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seandainya harta itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, lebih cepat diambil oleh Allah itu lebih baik. Kenapa? Semakin lama dimiliki, semakin panjang pertanggungjawabannya kepada Allah. Semakin banyak harta itu berkumpul, semakin banyak buku catatan kita di hadapan Allah. Bukankah semakin cepat lebih baik diambil? Seharusnya konsepnya seperti itu. Jika ada penyakit Bapak Ibu, mana yang lebih kita inginkan? Cepat diangkat atau dibiarin gitu aja? Diangkat. Kalau orang tahu itu adalah penyakit menempel di badannya, kemudian ada dua pilihan. Mau diambil sekarang, diangkat, atau tahun depan? Hah? Diambil sekarang, yang sudah diangkat Pak Dokter sekarang aja. Enggak, kita tunggu aja tahun depan. Jangan, saya menderita. Harta itu penyakit kadang-kadang Bapak Ibu. Semakin lama dimiliki oleh seseorang, semakin mudarat. Maka Allah tahu yang terbaik, ambil dalam waktu yang singkat. Ambil. Ya. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini tidak setiap mukmin yang paham. Tidak setiap mukmin berpikiran seperti pikirannya Urwah bin Zubair, yang ketika diambil nikmatnya oleh Allah, dia bilang enggak apa-apa ya Allah. Tadinya 4, sekarang 3, enggak apa-apa. Kemarin 7, hari ini 6, enggak apa-apa. Ya. Berat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Islamlah kita tahu bagaimana menghadapi susahnya kehidupan ini, sehingga kehidupan menjadi lapang dan tenang. Selanjutnya sumber kebahagiaan itu adalah jauhi maksiat. Maksiat ini nampak bagus dan enak, menyenangkan sebentar Bapak Ibu. Tapi resiko yang ditanggung itu besar. Dampak yang diambil dari maksiat itu besar. Berzina, apa dampak yang ditanggung dari pezina, hadirin yang dimuliakan Allah? Besar. Apakah ketika ia melakukan ibadah, ia tidak merasa terganggu dengan perbuatan yang terdahulu? Akan senantiasa terbayang, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu menjadi pintu dan celah bagi syaitan untuk menggoda dia, menggelincirkan dia, melemahkan dia dalam ketaatan kepada Allah. Para sahabat terdahulu menangis. Kenapa menangis? Karena masa lalu mereka, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Islam. Dahulu saya melakukan hal seperti ini. Ya. Zina, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin enak sebentar, nyaman sebentar, merasa tentram sebentar, tapi setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah cabut ketenangannya dan kemudian ia dihantui sepanjang hayat. Riba, apakah menenangkan? Dosa riba, apakah membuat hati kita tenang? Tidak. Terus dibayang-bayangi dengan dosa maksiat itu. Senantiasa kita diteror, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka lihatlah kehidupan orang yang melakukan praktik jual beli riba, praktik riba, tidak tenang hidupnya. Hanyalah berpindah dari satu hutang ke hutang yang lainnya, hutang ribanya. Dan ini nyata, hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak yang merasakan
efek dampak maksiat yang kita lakukan. Ada orang pernah mengaku, hadirin yang dimuliakan Allah, karena dulu pernah terjatuh kepada praktek riba. Karena sudah mulai mengenal sunnah, sudah tahu bahwa riba itu haram. Awalnya ia tidak tahu sehingga jatuh kepada praktek riba. Maka ia berusaha untuk menutupi ribanya. Ia kumpulkan uang, bekerja kumpulkan uang, kemudian ditutup ribanya. Setelah keluar dari praktek riba itu, ia mengatakan, demi Allah, kehidupan saya lebih tenang setelah saya keluar dari praktek riba itu, meskipun dengan penghasilan yang lebih kecil. Selama masih berkecimpung dengan riba tadi, hadirin yang dimuliakan Allah, hidupnya kacau. Tidur pun tidak nyenyak. Pikirannya senantiasa jatuh kepada ribanya. Prioritas hidupnya hari-hari hanyalah untuk mencari uang menutupi ribanya. Ibadah pun terkadang, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak yang tertinggal. Banyak yang kosong bolong, hadirin, karena riba. Dan Allah sudah berjanji untuk riba ini. Orang yang melakukan riba itu sedang mengumumkan perang dengan Allah. Nggak akan menang, nggak akan tenang hidupnya. Begitu juga dengan dosa maksiat lainnya. Tidak akan mendatangkan sakinah di dalam hati kita, enggak. Jangan kira dengan bermaksiat kepada Allah kemudian hatinya tenang, tidak. Hati kita itu, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah putih, bercahaya, bersih, jernih. Ketika maksiat masuk, kemudian hati itu menjadi hitam. Maka sulit membersihkannya. Maka dosa riba, hadirin yang dimuliakan Allah, besar. Maksiat itu menghalangi kebahagiaan kita. Maka jauhi maksiat. Fudail bin Iyad mengatakan, ma'uqiba qalbun bi'uqubatin asyaddu min qaswatil qalb. Tidak ada hukuman bagi hati yang lebih berat daripada hati yang keras. Ya. Tidak ada hukuman yang lebih berat itu melebihi hukuman hati yang keras. Ketika diberikan ilmu, saran, nasihat, tidak diterima hati yang keras. Ia merasa sakit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bersihkan hati itu dari penyakit. Penyakit yang terbesarnya adalah maksiat. Maksiat yang terbesarnya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Maksiat yang besar setelahnya adalah melakukan kebid'ahan. Maksiat yang selanjutnya adalah dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, ketika beliau merasa sempit hidupnya, merasa buntu pikirannya, beliau mengatakan, inni la a'rifu dzanba alladzi asabani hadza bisababi. Sesungguhnya aku tahu dosa yang membuatku mendapatkan musibah seperti ini, kehidupan hati yang sempit. Apa itu? Adz-dzunub. Dosa, maksiat, hadirin yang dimuliakan Allah. Maksiat ini juga pernah dirasakan oleh Imam Asy-Syafi'i, meskipun itu tidak disengaja. Ya. Beliau mengeluhkan rusaknya hafalannya, lemahnya, dikarenakan pernah melakukan maksiat, itu pun tidak disengaja.
Dan ini sudah dampak yang besar hadirin yang dimuliakan Allah menurut orang-orang saleh terdahulu. Hari ini sudah berapa banyak maksiat yang dilakukan. Tapi anteng-anteng aja ya, bahasa nggak ada, no problem, nggak ada masalah. Padahal hadirin itu membekas dalam hati kita, bisa mengikis kebahagiaan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita terdahulu sadar ketika ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, ada yang tidak beres dengan kehidupannya, mereka sadar ini harus kembali. Sebagaimana Imam Ibnu Sirin tadi mengatakan, saya tahu musibah yang menimpa saya ini disebabkan apa? Dzanbun, dosa. Terkadang hadirin yang dimuliakan Allah, orang ditimpa musibah masih menyalahkan takdir, masih menyalahkan Allah. Bukan ia kembali kepada Allah mengatakan saya tahu dosa saya ini. Dia tidak sadar kalau dia melakukan dosa, seolah-olah dosanya tidak apa-apa, tidak masalah. Padahal dosa kecil saja itu berimbas kepada kebahagiaan kita. Apakah diuji dengan tidak tenang kehidupan kita, tidak tentram hati kita, atau mungkin Allah ambil harta kita? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita merenung, cobalah kita melihat hati kita hari ini. Apakah hati kita sudah tentram dengan keadaan kita yang sekarang? Apakah hati kita sudah merasa nyaman dengan kehidupan kita yang sekarang? Yang terkadang Allah berikan ujian dengan ujian yang berbeda, kemudian kita merasa lapang menerima ujian itu. Apakah hati kita sudah bisa berdamai dengan ujian yang Allah berikan? Hari ini Allah berikan rezeki saya seperti ini, alhamdulillah. Hari ini Allah berikan ujian dengan susahnya mengurus anak, alhamdulillah dijalani dengan baik, berikhtiar, berdoa kepada Allah. Ini harus menjadi pertanyaan dalam hati kita hadirin yang dimuliakan Allah. Supaya apa? Supaya bisa kita mendapatkan ketentraman dalam hidup. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta maupun apa yang kita miliki di dunia. Barakallahu fikum. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Ana mohon maaf ya, mungkin penyampaiannya udah kepanjangan sana. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.